Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga, kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya. Kemarin saat Kodensu pulang dari Singapura, malam ketemu sama Mama, dia tanya, "Mak, bagaimana kita mau lapor?" Saya bilang harus. Kita punya kebenaran kan, jadi setiap permasalahan, Mbak, kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut? Maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Yang penting kebenaran. Tapi kalau memang anak saya Kodensu salah, ngapain tidak berani minta maaf? Orang yang berani minta maaf dalam kesalahan dia itu adalah orang gentleman. Maupun kita sujudi kakinya. Tapi kalau kita tidak salah, kenapa kita harus mundur? Kita maju. Kita mau lihat sampai di mana, gitu. Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke lah. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, udah punya istri, ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Apa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Dia Mama marah karena waktu itu Mama kan jadi saksi, dia tahu semua dari awal, dari yang merujuk rumah sakit dia yang oke, terus ada saksi dari keluarga dia juga, terus ngambilnya juga benar, semuanya benar gitu loh. Jadi akhirnya namanya orang tua, karena mama saya itu kan dia mungkin namanya seorang ibu, semua ibu lah kalau ngelihat anaknya susah, dia kan udah nggak mikirin dirinya, dia udah nggak mikirin namanya dia di luar, yang dia pikir cuma anaknya, tiap hari dia doa. Dia nggak keluar rumah kalau bisa selama 6-7 tahun. Saya yang tahu itu kadang-kadang saya ngerasa kecewa aja sama diri saya sendiri kan. Saat itu sebenarnya kan Mama mau lapor. Karena ini kan sudah pencemaran nama baik. Nah, kita bisa pidana dan perdata, dua masuk. Nah, tapi saya sebagai seorang ibu, single mom, anaknya kan dari suami satu masih kecil juga. Saya berpikir karena saya otak sehat, kasihan kalau saya tuntut dia, bagaimana mungkin ada keluarga tapi tidak seperti ibu kandung sendiri. Saya maafkan karena Tuhan pun memaafkan umatnya. Tapi dia bikin lagi ulah, jadi kali ini udah nggak boleh. Sudah harus lapor. Kalau orang yang waras, seorang wanita yang betul-betul sebagai ibu, dia tidak akan berbuat begini karena dia punya anak. Itu saya bilang, kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya. Karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Banyak loh bohong kamu. Kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh. Makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh. Alat untuk mencari pembelaan diri. Ada lagi kayak gini,
Mama tuh ya pasti namanya orang tua kan, semua orang tua gitu loh. Cuma mama itu tipenya kalau saya salah pasti dia marah. Tapi kalau saya benar, dia maju paling depan. Densu kan banyak pekerjaan, persiapan untuk bulan depan film barunya itu kan di luar. Nah, makanya dia rasa bukan ini ya, kayak kita hadapi begini, kenapa ini lagi capek? Kita kan ke depan ini untuk kehidupan ya. Kita kenapa dia ini lagi untuk apa gitu. Kita ya Densu sama Ci Olive sama kita rasa terganggu karena apa ya? Bukan terganggu masalah apa. Karena waktu kita kalau melapor ini kan pasti kebuang. Mesti mundar-mandir ke kantor polisi itu aja. Kalau yang lain tidak. Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Masalah ini sebenarnya sudah selesai dan sudah ada buktinya. Tapi orang ini mungkin belum puas atau mau cari sensasi atau mau cari duit atau mau cari apa kita nggak tahu. Jadi satu jalan kita harus lapor, saya bilang. Kalau Mam punya pikiran, dia itu maunya diakui. Tapi kalau Bang Denny pada saat orang dibawa, maksudnya yang kere-kere, apa dia masih mau diakui? Dia mau cari, gitu. Dia mau diakui, apa mungkin ya, kita nggak tahu. Ini cuma mungkin, kita tidak menuduh. Apa supaya anaknya mungkin dia mau kasih masuk ke begini, diangkat kita nggak tahu. Gitu. Karena anaknya cantik, gitu. Tapi salah, anak cantik kita harus mendidik yang baik. Terutama dia punya kejiwaan dulu anak. Supaya ya itulah orang tua. Kalau satu orang tua mencontoh yang tidak baik, bakalan anak ini akan tidak baik juga hidupnya. Anak perempuan sayang gitu. Buat dia si DJ itu jadilah perempuan yang punya image wanita yang berkelas sedikit ya. Masa lalumu, kita semua manusia punya masa lalu. Tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang? Jadilah wanita yang berkelas ya. Jangan jadi perempuan atau wanita yang murahan. Umpamanya kamu tidak puas, datanglah. Kalau nggak mau datang sama Densu, ada mamanya. Carilah mamanya. Kita sesama wanita dari hati ke hati. Saya siap buka. Tapi kalau kamu sudah begini caranya, ya kamu harus tahu komitmennya. Kita berhadapan di kantor polisi aja. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga. Bagus itu, kamu harus tegas karena mama lihat kamu itu terlalu suka kasihan sama orang. Kadang-kadang kamu nggak tega tapi kamu sendiri yang rusak. Jadi kamu itu makin dewasa, kamu sudah punya keluarga, udah punya istri. Kamu juga harus bisa jaga perasaan istrimu, mertuamu. Jangan kamu kayak dulu lagi. Ini sikap yang benar supaya orang tahu kalau kamu itu jalannya lurus. Masalah ini yang baru timbul lagi, saya rasa saya nggak terlalu bagaimana ya. Kalau dulu mungkin ya, kalau ini kita agak santai karena masalahnya sudah tes DNA, sudah tahu hasilnya. Jadi rasa bagaimana tidak, mama tetap happy aja. Kok Densu juga orangnya juga begitu juga karena sudah selesai. Cuma apa yang dia cari. Jadi kita nggak tahu. Kalau Ci Olive juga sudah tahu dulu kan sudah dicerita gitu. Jadi makanya kemarin saya ketemu malahan Olive orangnya juga santai kok. Kan karakternya ada mirip mama juga. Agak cuek gitu. Olive ini orangnya juga kan dia ada tomboy-tomboy juga kan. Jadi kayak mama masih gadis tomboy-tomboy. Jadi
Dia untuk Bang Denny itu luar biasa sportnya. Dua orang saling terbuka. Karena itu yang Mam ajar waktu dorang punya pernikahan 3 bulan. Itu saya ada bicara sama Ci Olip, ada bicara sama Denny. Kalian di dalam satu rumah tangga tidak ada 2 nakoda, kayak kapal ya. 1, maupun Ci Olip itu pemimpin. Jadi kalau Ci Olip ada saran, kasih tahu. Denny umpamanya rasa-rasa saran Denny kurang, jangan langsung sekali. Bagaimana caranya sebagai istri untuk menenang dan pelan-pelan ngomong. Dia akan pasti turun. Kalau di sini emosi, sana emosi, tabrakan habis. Kita mengalah bukan untuk kalah. Kalau kita benar, kita mengalah untuk demi kita punya kemenangan dalam rumah tangga gitu. Karena begini, setiap manusia dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, kecil besarnya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin nggak? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Istri mah support aja karena menurut istri ini kan masa lalu saya, dia juga nggak ada masalah. Cuman dia berharap jangan sampai nanti kedepannya ini mempengaruhi reputasi, kredibilitas gitu.